Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 mahasiswa. Pertama ada Ega Bintang Prayoga. Kedua Ferdi Yusril Hikam Suharsono. Dan yang ketiga ada Ilman Hadi Asyari. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata, min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan karena beberapa faktor. Pertama, pemahaman konsep yang diperoleh pada percobaan pertama membuat mereka memahami dasar bagaimana mencari nilai rata-rata, sehingga mereka mampu mengingat langkah-langkah tersebut tanpa menghafalnya. Kedua, latihan dan pengulangan memungkinkan peserta didik terbiasa dengan proses perhitungan, yang efektif meningkatkan daya ingat dan keterampilan pemecahan masalah. Ketiga, pola pikir yang terstruktur terbentuk melalui pemahaman logis dari urutan langkah-langkah. Keempat, pengalaman berperan saat mereka menghadapi soal serupa, karena mereka mengaitkan pengalaman sebelumnya dengan soal baru, yang membantu mengingat prosedur yang sudah dilakukan. Terakhir, peningkatan keterampilan pemecahan masalah terjadi setelah mereka mengikuti langkah-langkah, yang membuat peserta didik lebih percaya diri dalam mengerjakan soal secara mandiri karena sudah memahami proses berpikir yang diperlukan meskipun tanpa lagi bantuan dari langkah-langkah yang disediakan oleh guru. Pertanyaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode di atas melibatkan pengajaran langkah-langkah awal dan kemudian mendorong peserta didik untuk mengerjakan tugas tanpa panduan yang diterapkan dalam berbagai kegiatan belajar yang berbasis pada pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme yang dipopulerkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. Kasus di atas lebih tepat jika dihubungkan dengan teori belajar Vygotsky yaitu scaffolding. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian dukungan pada peserta didik pada awal belajar yaitu pemberian langkah-langkah mencari min pada soal pertama yang diberikan. Setelah itu, langkah-langkah mencari min dihilangkan pada pemberian soal kedua. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sesuai dengan perkembangan peserta didik dengan tahapan perkembangan usianya. Berdasarkan tahapan perkembangan anak SD, ada beberapa metode yang dapat diterapkan, di antaranya, A. Pembelajaran berbasis benda konkret, yaitu dengan menggunakan benda-benda nyata seperti koin, blok, dadu, atau bahan lainnya dalam pengajaran matematika. B. Pembelajaran melalui permainan, misalnya menggunakan permainan dadu atau menyanyi dengan lagu-lagu yang terkait dengan angka. C. Penggunaan gambar atau visualisasi,
seperti kartu gambar atau kartu angka yang menarik untuk mempermudah pemahaman konsep matematika. D. Pendekatan bertahap dan berulang, yaitu dengan memberikan materi pembelajaran secara bertahap dan mengulang konsep-konsep dasar secara berkala. E. Pemberian penghargaan, yaitu memberikan apresiasi ketika anak berhasil menyelesaikan soal atau mencapai nilai yang baik, serta memberikan dukungan ketika hasilnya kurang memuaskan. F. Melibatkan orang tua, dengan menyarankan orang tua untuk mengajak anak melakukan aktivitas berhitung yang menyenangkan di rumah. A. Pembelajaran berbasis konkret. Menurut teori konstruktivisme oleh Piaget, anak-anak pada tahap operasi konkret, usia sekolah dasar, belajar melalui pengalaman langsung dengan dunia nyata. Penggunaan bahan-bahan konkret, seperti alat bantu manipulatif, misalnya, balok angka, kancing, atau biji-bijian, membantu anak mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep matematika dengan cara mengamati, meraba, dan merasakan secara langsung. B. Aktivitas bermain dan bernyanyi. Teori pembelajaran bermain yang dikemukakan oleh Vygotsky menekankan pentingnya permainan sebagai sarana belajar. Aktivitas bermain dan bernyanyi dapat meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam belajar matematika dengan cara yang menyenangkan, sehingga memudahkan proses pembelajaran mereka. C. Penggunaan gambar dan visualisasi. Teori pengajaran visual yang dikemukakan oleh Meyer menyatakan bahwa anak usia dini lebih mudah memahami informasi yang disajikan secara visual. Pembelajaran yang melibatkan gambar atau visualisasi memudahkan anak-anak dalam mengingat informasi. Penggunaan kartu gambar atau kartu angka, misalnya, dapat membantu anak-anak dalam memvisualisasikan dan memahami konsep-konsep matematika. D. Pendekatan bertahap dan berulang. Brunner, dalam teori pembelajaran kognitif, menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam mengajar. Konsep-konsep matematika perlu disajikan secara bertahap dan berulang agar anak-anak dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Made itu sesuai karena mampu mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan terkait teks deskripsi yang disajikan berdasarkan suatu hal yang telah diketahui oleh peserta didik. Melalui topik seperti pantai dan makanan khas Bali, tentunya sebagian besar peserta didik sudah paham karena sudah pernah dikunjungi dan mencobanya. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, peserta didik memiliki gambaran terkait materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, penggunaan topik tersebut mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan karena peserta didik akan terimajinasi ketika membahas suatu hal tentang tempat wisata yang konotasinya sebagai tempat untuk rekreasi, dan makanan khas Bali yang sangat enak. Pembelajaran yang berlangsung dengan suasana yang menyenangkan dan materi yang tergambarkan oleh peserta didik akan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil berupa pemahaman yang mendalam dan daya ingat yang kuat. Pertanyaan kedua. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Made yaitu teori belajar humanistik. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Berdasarkan teori ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan, menjadi fasilitator, tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Made sangatlah cocok untuk diterapkan pada pembelajaran di jenjang sekolah dasar.
Teori belajar yang berprinsip tidak jauh-jauh dari manusia itu sendiri dapat mengajak peserta didik untuk bernalar belajar secara alamiah dalam memahami materi yang disajikan oleh guru. Made termasuk guru yang mampu memahami gaya belajar peserta didik. Hal ini berkaitan dengan emosi yang sangat berperan dalam membantu siswa untuk memahami materi. Sehingga dengan menggunakan topik tempat wisata dan makanan khas daerah mampu membawa suasana pembelajaran yang menyenangkan. Enjoy learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan dalam menyampaikan hasil analisis ketiga kasus tersebut. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat salah kata atau kalimat yang tidak sesuai atau kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.